Apapun yang saya jawab nanti pokoknya. Pokoknya. Kadang obat tuh nggak selalu nyaman kita rasakan, tapi ya kita harus telan kalau itu kebaikan. Pertama, dia akhwat umur 21 tahun, Ustaz. Masya Allah. Yang penting di jalannya Allah ya. Nggak peduli di kilometer berapa, yang penting kita sudah di jalannya Allah itu sudah keselamatan. Kita nikah ini kan tujuannya apa coba? Maka nanti orang tetangga itu akan datang. Orang akan dibuat hatinya itu kangen untuk mengamalkan sesuatu. Kemudian mengatakan nanti, itu masih banyak yang nggak jadi. Apalagi ini perempuan kepada laki-laki. Orang membayangkan nanti kalau sudah nikah lebih enak ngasih tahu. Tahu sesungguhnya matamu mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi bareng saya Randy Zanuar dalam Salima Podcast di program Mahar, Madrasah Keluarga. Karena membangun keluarga butuh ilmu. Sah? Sah, alhamdulillah. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja melewati fase demam sedunia ya. Ya mudah-mudahan teman-teman yang kemarin demam. Saya kira Nusantara, Mas. Oh, Nusantara, ternyata sedunia, Ustaz. Sedunia. Iya. Subhanallah. Mudah-mudahan teman-teman yang kemarin itu demam sekarang sudah Allah sembuhkan ya, dan teman-teman kita yang masih demam semoga kedepannya Allah mudahkan kesembuhannya. Amin. Semoga setiap rasa sakit yang dirasakan menggugur dosa. Amin ya rabbal alamin. Ya seperti biasa kita sudah bersama dengan Ustadz Muhammad Nur Sobah. Ustadz apa kabar? Alhamdulillah bi ni'matillah, atas nikmat Allah teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Ya kita hari ini menjawab satu pertanyaan Ustadz ya. Ya. Jadi buat teman-teman juga yang pengen bertanya itu bisa banget bagaimana caranya, yaitu dengan mengunjungi Instagram kami di maharofficial.id. Nah nanti di bio ada link yang bisa diklik, silakan bertanya di link yang sudah kami sediakan. Jadi buat teman-teman yang tidak ingin namanya disebutkan, bisa menuliskan nama samaran. Di situ privasinya akan terjaga, insya Allah. Oke, pertanyaan hari ini Ustadz. Ya. Deg-degan ini kalau saya ditanya. Dededeng. Saya akhwat umur 21 tahun. Insyaallah. Dan saya baru belajar dalam mendalami agama. Semoga istiqomah. Namun Ustadz, ada seorang ikhwan mengajak untuk menikah, tapi ikhwannya tidak melaksanakan sholat 5 waktu ataupun sholat Jumat. Subhanallah. Dia mengatakan nanti setelah menikah belajar hijrah sama-sama. Tapi saya merasa yakin kalau dia bisa berubah. Menurut Pak Ustadz, itu bagaimana? Masya Allah. Boleh nikah atau tidak? Maunya apa ini? Nah, mau dijawab nikah boleh atau enggak ya? Jangan sampai apapun yang saya jawab nanti pokoknya. Pokoknya harus lapang dulu dada kita. Semoga Allah melembutkan hati kita. Semoga Allah merahmati yang bertanya. Amin. Karena sesungguhnya kadang obat tuh nggak selalu nyaman kita rasakan, tapi ya kita harus telan kalau itu kebaikan. Betul, Ustaz. Barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan bagi yang bertanya untuk menyempurnakan separuh dari agamanya. Dan yang pertama kita dari pertanyaan tadi mungkin perlu kita urai satu-satu dulu. Iya, kita breakdown ini. Yang pertama, dia akhwat umur 21 tahun, Ustaz. Masya Allah. Jadi di usia muda kemudian ada keinginan untuk segera menikah itu ahsan. Saya mendukung, bukan berarti kemudian menafikan perempuan kemudian bisa berkarir berkembang, enggak, cuman usia seperti itu di masa akhir zaman ini ujiannya luar biasa. Betul, Ustaz. Sehingga kalau memang catatannya tujuannya benar, menjaga kehormatannya, meminimalisir dosa, maka insya Allah niatnya itu akan nilai pahala. Amin. Karena banyak di usia seperti itu ya masih maju mundur, bahkan belum mau gitu. Betul. Dan yang kedua, baru mau belajar mendalami agama. Nah, Masya Allah ya, ini juga sudah bagian kebaikan. Kita ini diperintahkan dalam agama ini, yang penting di jalannya Allah ya. Nggak peduli di kilometer berapa, yang penting kita sudah di jalannya Allah itu sudah keselamatan. Nah hanya ini karena baru, jadi perlu penguat. Perlu lebih sering berkumpul dengan komunitas yang tepat, komunitas yang mensupport. Nah ini apalagi kalau sudah kaitannya masalah pasangan, otomatis pasangannya harus mensupport hijrah kita. Nah ini poin yang ketiga juga, Ustaz. Ada seorang ikhwan mengajak untuk menikah, tetapi ikhwannya tidak melaksanakan sholat 5 waktu dan juga sholat Jumat.
Ini poin ketiganya Ustaz. Anjuran dari Nabi, dan bahkan itu kita kasih pertebal harusnya. Karena kalau Nabi yang menyampaikan, juklak itu bukan datang lewat hawa nafsu Nabi. Kita yakin pasti ini bimbingan dari Allah. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan beliau pasti juga bagian wahyu. Nabi mengatakan fahtar bidzatid din taribat yadaka. Pemilih itu yang bisa membahagiakan itu bidzatid din. Karena faktor agama, maka itu taribat yadaka. Kita akan beruntung, kita akan selamat, kita akan bahagia. Tadi disebutkan tidak sholat ya. Kalau kita mendapati materi tentang sholat, sumber ketenangan di situ. Kita belajar tentang tema keberkahan. Berkah itu dari situ. Rahmat Allah turun lewat sholat. Sholat juga Ustaz ya? Iya. Saya contohkan ya. Kita nikah ini kan tujuannya apa coba? Ingin senang bahagia, dapat ridha Allah, keberkahan. Iya. Kadang kita menikah itu fokusnya di situnya. Padahal bahagia, senang itu makmum. Ada imam yang kita perlu kejar. Dan imam itu adalah ibadah salah satunya. Imam kebahagiaan itu adalah rahmat Allah atau barokah yang datang dari Allah yang turun lewat ibadah. Contoh, saya teringat dengan keluarga istimewa yaitu Nabiullah Ibrahim. Coba keluarga Nabi Ibrahim, Hajar dan Ibunda Hajar dan Ismail tuh tempat di mana Nabiullah Ibrahim meletakkan tuh kayak mana Mas? Banyak mallnya, tukang sayur tuh lewat. Tandus Ustaz. Tandus gersang tuh kan? Iya. Menurut kacamata kita, tempat itu pasti orang nggak akan kerasa dan nggak akan senang situ, nggak bahagia. Apalagi nggak ada sumber air saat itu Ustaz ya. Coba hari ini, tempat mana yang paling dirindukan oleh hati orang beriman? Ya, Makkah Ustaz. Apa sebabnya? Apakah di sana eksotis seperti Indonesia ini? Atau mungkin lebih hijau? Kan enggak ya? Enggak. Nah, para ulama memberikan mengambil faidah dari peristiwa itu. Hajar dan Ismail diletakkan Nabi Ibrahim di sana, itu meletakkan magnet ketaatan di sana. Lihat doanya di surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Allah, aku tempatkan sebagian keluarga. Kenapa sebagian? Karena ada keluarga Nabi Ibrahim di tempat yang lain. Ibunda Sarah di tempat yang lain kan. Sebagian keluarga aku di sebuah tempat wadin ghairi dzi zar'in, sebuah gambaran tempat yang tandus gersang, nggak ada tanamannya. Tapi inda baitikal muharram. Ini dekat rumah Allah. Untuk apa mereka saya taruh sini? Salah satunya Rabbana liyuqimus shalah. Nah, saat tadi disebutkan Sholat tadi nggak sholat. Di sini Nabi Ibrahim malah kamu di sini syarat pertama liyuqimus shalah. Tegakkan sholat itu. Kalau sholat sudah ditegakkan, faj'al afidatan nas tahwi ilaihim. Jadikan hati manusia itu cenderung ke dia. Tempat ini juga. Maka nanti orang tetangga itu akan datang. Orang akan dibuat hatinya itu kangen ke tempat ini. Orang akan dibuat tentrem hatinya di tempat ini. Teman-teman kalau punya permasalahan, uang ada, umroh, tenang, tentram kita, enak di sana itu. Apa sebabnya? Karena magnet ketaatan ada di situ. Orang tawaf nggak pernah berhenti Mas. Lo bayangkan ini pasangan kita sholat 5 waktu ndak, Jumatan ndak. Waduh. Padahal sumber ketenangan keluarga datangnya dari situ. Dari ibadah Ustaz ya. Dari apalagi sholat. Yeah. Itu kan. Ada satu dalil tambahan ya biar lebih yakin kita nih. Lebih mantap. Dalam surah At-Taubah 971 Allah berfirman, orang yang akan mendapatkan rahmat Allah itu punya syarat. Rahmat Allah itu kan syarat bahagia, kan kita dirahmati Allah kan bahagia. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya ba'din. Mukmin laki-laki, mukmin perempuan antara satu dengan yang lain mereka saling tolong-menolong. Di sini juga dalam artian mukmin laki maksudnya suami, mukmin perempuan istri. Iya, salah satu. Mereka saling tolong-menolong dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orientasi keluarga ini mereka pokoknya nyuruh kepada kebaikan, meninggalkan kemungkaran. Wa yuqimunas shalah. Nah, keluarga ini orientasinya perhatikan masalah salat. Wa yutuna zakah, orientasi masalah bab harta. Salah satunya kewajiban zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulah, orientasi hidupnya hari-hari gimana supaya hidup kita ini kita taat sama Allah, supaya Allah suka sama kita, Allah ridho sama kita. Ulaika sayarhamuhumullah. Orang yang seperti ini, pasangan yang seperti ini, mereka itulah yang akan dapat curahan rahmatnya Allah. Jadi syaratnya supaya keluarga nanti bahagia kalau sudah menikah ya pasti sholat.
Sholat Tapi jadi kira-kira sudah ada keinginan sholat atau belum coba? Gimana? Nah, di poin keempat dari pertanyaan ini Ustadz, dia mengatakan nanti akan hijrah sama-sama kalau sudah menikah. Nanti. Jadi Nah, si itu ikhwan kata-kata ini yang harus kita garis besar itu. Iya, berjanji dia. Yang pernah saya baca dari salah satu tipu daya syaitan itu, dari salah satu dari panahnya iblis itu, at-taswifu fil amal, jundun min junudi iblis. Taswif itu suka mengucapkan kalimat nanti, nunda beramal. Oh, tunda-tunda Ustadz ya. Iya. Jangankan kita yang belum belajar agama, yang sudah belajar agama, tahu ilmunya, dalilnya lengkap bahkan hafal. Untuk mengamalkan sesuatu, kemudian mengatakan nanti, itu masih banyak yang nggak jadi. Contoh nih, orang termotivasi dalam kajian habis isya untuk berinfak. Iya. Pulang ke rumah perjalanan pun sudah masih kepikir besok aku infak, besok aku infak. Saya mendapati beberapa itu, Ustadz nanti besok insya Allah saya transfer untuk pondok, contoh begitu ya. Subuh dan pagi tidak ada kabar. Nggak ada kabar. Tidak ada kabar. Ya entah karena kejadian apa atau apa. Tapi ini sih kita mengambil kesimpulan. Banyak orang yang meniatkan suatu hal baik sebelum tidur saja, itu nggak jadi dilakukan setelah tidurnya. Padahal itu sudah jelas amal baik loh. Betul. Dan barangnya bukan nggak ada barangnya. Yang ingin diinfakkan ada. Nah, apalagi ini bab pernikahan yang waktunya itu belum tentu, kemudian berubahnya kapan. Makanya kalau memang betul-betul niat pengen jadi baik, jangan ada kalimat nanti. Ya sekarang. Sekarang waktunya Ustadz ya. Sebelum nikah malah ya harusnya. Siapa yang menjamin umur kita sampai nanti? Nggak ada. Yang kedua, kok kita merasa kuat bahwasanya kita ini bisa merubah nanti. Merubah seseorang Ustadz ya. Ya, apalagi ini perempuan kepada laki-laki. Perempuan kepada laki-laki itu nasihat yang disampaikan seperti menaikkan air dari bawah ke atas, Mas. Effortnya lebih keras ini Ustadz. Laki-laki kan punya jiwa pemimpin. Egoismenya ada lebih tinggi. Orang membayangkan nanti kalau sudah nikah lebih enak ngasih tahu. Itu tidak benar. Justru banyak orang justru susah dinasihati pasangannya setelah malah halal. Setelah halal malah Ustadz ya. Dulu ketika masih mungkin dia jalani yang haram ya. Saya nggak mengatakan pacaran boleh, enggak. Cuman candikan dia pacaran. Dulu disuruh-suruh lebih gampang. Kenapa? Karena dia ingin menghadirkan pesona palsu baik. itu ya. Masih tipu-tipu masih. Masih tipu-tipu. Wah, ringan kayaknya gitu ya. Karena belum tahu laut kuseberangi. Udah tahu sesungguhnya matamu mana Padahal kalau dulunya hati-hati ya jalannya gitu. Udahlah, makanya kalau bilang nanti apalagi belum nikah, hindari itu. Dan jangan merasa percaya diri sanggup untuk merubah, karena hati itu bukan kuasa kita. Apalagi orang di depan kita, diri kita saja, hati ini bukan kuasa kita. Iya, maka kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati. Karena kita minta untuk diri kita loh ya. Bayangkan kalau orang lain, bukan dalam genggaman kita hati dia. Berarti memang kita nggak boleh untuk terlalu percaya diri untuk bisa merubah seseorang Ustadz ya. Jadi kalau saran saya yang fakir ini, kalau memang niat menjadi baik, ya sebelum nikah sudah. Mulai sekarang kita komitmen berubah ya, sudah. Mulai sekarang ya. Nah, kalau memang sudah mulai sekarang serempak jalan bareng, ya boleh lah insya Allah. Itu dan komitmennya sama-sama saling menjaga ya. Dan ini poin kelima Ustadz. Apa itu? Dari pertanyaannya. Nah, tapi si akhwat ini yakin Ustadz bahwa si ikhwan ini pasti berubah. Saya malah mengatakan ya jangan merasa kuat lah kalau dalam urusan bab ini ya, hidayah. Karena hidayah itu hatta Nabi pun nggak bisa memberi kepada pamannya. Itu yang perlu kita garis bawahi Ustadz ya. Padahal kurang baik apa paman beliau itu kepada beliau, dan bagaimana hubungan baik komunikasi. Ini kan baru kenal bisa jadi. Nabi dan pamannya bukan baru kenal. Dari kecil dirawat. Allah sampai mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Nabi, engkau sekalipun tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Jadi nasihat saya jangan merasa kuat. Karena kehidupan perjalanan rumah tangga yang kita hadapi bukan masalah bab sholat, tidak sholat saja. Banyak hal yang lain. Kadang karena saking ruwetnya masalah yang lain, bab yang ini malah akhirnya ya sudahlah, ngurusin dia sholat. Lawang masalah nafkah saja mungkin bermasalah, masalah kasih sayang bermasalah. Akhirnya yang utama terabaikan. Yang awalnya di awal niat nanti aku akan sholat,
justru sebelum punya permasalahan yang ruwet, kita hari ini perbaiki dan sholat. Sebelum nanti di rumah tangga gelombangnya semakin banyak, lebih besar lagi Ustaz saya ya. yakin kesempatan seperti itu belum tentu akan dilakukan. Jangan tunda, ya mulai sekarang kita berubah. Betul. Dan niatnya benar, jangan hanya gara-gara si dia kita mau sholat, gara-gara supaya dia mau sama saya berubah. Karena Allah. Karena Allah ya. Jadi ya kalau pengen berubah untuk menikah ya karena Allah Ustaz ya, bukan karena pasangan. Dan juga sebagai pasangan kita juga jangan terlalu pede untuk bisa memberikan arahan dan hidayah kepada seseorang, apalagi itu suami Ustaz ya. Iya. Istri ke suami kan ada effort yang lebih Ustaz ya. Tapi gimana Ustaz kalau misalkan pertanyaannya dibalik, si laki-laki yang mengajak perempuan yang belum hijrah, misalkan si calon istrinya belum berhijab, dengan alasan kan nanti dia istri saya bisa suruh-suruh dia, misalkan saya bisa paksa dia pakai hijab, ini gimana Ustaz? Sama saja Ustaz ya? Sama saja. Apalagi terkait tentang masalah wanita. Jadi semuanya punya titik berat masing-masing ya. Kalau perempuan titik beratnya karena laki-laki sebagai jiwa pemimpin, egoisme ada. Kadang kalau dinasihati itu merasa nggak akan bisa digurui, susah digurui gitu ya. Apalagi kalau yang nasihati juga baru hijrah. Kamu aja baru berubah, ngapain ngomongin saya? Gaya-gayaan. Itu berat. Nah, sama sebenarnya sebaliknya laki-laki seorang suami kepada istri, perempuan. Sering muncul kalimat, ya sudah kalau nggak mau seterima saya apa adanya ya sudah selesai. Waduh, kalimat pamungkas itu kadang sering tanpa disadari sering seperti itu. Maka ya memang ngikuti anjuran Nabi yang tadi saya sebutkan, fahtar bidzatiddin taribat yadaka. Kita pilih dari sisi agama, kita akan selamat. Insya Allah itu. Kalau dari kunci awalnya setarnya dari agama, insya Allah. Mantap. Insya Allah. Oke, sekian pertemuan kita kali ini Ustaz di pertanyaan kita ini. Semoga yang bertanya bisa terjawab Ustaz ya. Dan teman-teman yang punya kasus yang sama, semoga juga bisa membantu. Silakan like, share, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Dan komen jika ada yang ingin dikomenkan. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.